Hey travelers, welcome to this Poidea channel. Hopefully, you are always healthy and happy. In this video, I'll give you a cool cinematic backstory. Selamat pagi, salam sehat dan salam SMD untuk anak-anak kami kelas 11 IPA dan IPS SMA Santa Maria, Kabanjahe. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai resensi. Setelah minggu lalu kita sudah belajar resensi sastra. Pada hari ini kita akan belajar mengenai resensi non-sastra. Adapun tujuan pembelajaran kita anakku adalah kita diharapkan mampu mengetahui perbedaan antara resensi sastra dengan resensi non-sastra. Nilai yang diharapkan adalah nilai kejujuran. Artinya ketika nanti mengerjakan tugas perbandingan antara sastra dan non-sastra, kita mengerjakan secara tulus dan tanpa meminta bantuan orang lain atau dengan usaha kita sendiri. Baik anak-anakku, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita belajar pada hari ini. Baik anak-anakku kelas 11 IPA dan IPS seluruhnya, seperti yang Bapak sampaikan di bagian opening tadi, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mau mencari perbedaan atau kita mau membandingkan antara resensi sastra dengan resensi non-sastra. Pada 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu juga kita sudah belajar mengenai resensi sastra, yaitu kita mau menilai sebuah karya sastra. Itu resensi sastra. Nah, pada hari ini kita mau belajar mengenai kebalikannya, yaitu adalah resensi non-sastra. Artinya, kalau minggu lalu kita belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sastra, contoh cerpen, novel, tapi hari ini kita mau meresensi sebuah karya yang bukan karya sastra, tapi adalah karya non-sastra. Apa itu karya non-sastra, Pak Wer? Karya non-sastra adalah karya-karya yang sifatnya memberikan informasi, menambah pengetahuan dari para pembaca. Contoh, buku pelajaran bahasa Indonesia, buku pelajaran ekonomi, buku pelajaran matematika, kimia, dan sebagainya. Itu adalah buku non-sastra. Kenapa Pak Wer? Karena setelah kita membacanya, kita mendapatkan wawasan, kita mendapatkan pengetahuan. Tapi kalau kita baca novel, kita bukan dapat wawasan, tapi yang kita dapatkan adalah penghiburan. Baik, itu dia opening awal bahwa jelas di sini perbedaan sastra dan non sastra sudah tahu kita perbedaannya. Kalau dia sastra dia bersifat hiburan, kalau non sastra dia bersifat informatif atau bersifat pengetahuan. Nah, sekarang masalahnya adalah kita mau meresensi. Kemarin sewaktu kita resensi sastra ada 7 unsurnya kan aku. Ada dari judul, identitas buku, kita analisis lagi unsur intrinsik, ekstrinsik, kita cari kelebihan, kelemahan, dan kesimpulannya. Ada 7 bagian dalam resensi sastra. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran kita resensi non sastra. Tujuan resensi non-sastra yang pertama adalah mengetahui keunggulan dan kelemahan buku. Itu fungsi yang pertama dari resensi. Jadi kalau orang tanya, ngapain kalian meresensi? Apa gunanya? Untuk tahu, biar kita tahu, oh ini keunggulan bukunya, oh ini kelemahan bukunya. Kalau kamu baca buku kimia atau baca buku sejarah, pasti pernah terbersih dalam hati itu. Nggak enak baca bukunya, bingung aku buat di bukunya, nggak ngerti aku. Berarti kamu temukan kelemahan. Tapi ketika ada buku teks, kamu suka bacanya, setiap malam kamu baca, setiap sore, pagi, siang, sore, dan malam kamu baca, nggak kamu pedulikan siapapun, berarti di situ kamu suka dengan bukunya. Itu termasuk ke dalam keunggulan. Itu tujuannya. Yang kedua adalah memberikan gambaran gambaran secara ringkas kepada pembaca. Ya jelas. Jadi secara umum kita sudah tahu apa isi bukunya. Yang ketiga tujuannya aku adalah memberikan masukan untuk penulis. Jadi apa maksudnya memberikan masukan untuk penulis, Pak Wer? Seorang penulis pasti tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan pembuat buku atau penulis buku. Jadi kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan masukan. Penulis, maunya bahasa yang kau pakai lebih sederhana, lebih gampang dipahami. Karena kemungkinan besar yang menikmati ini bukan orang-orang ahli, tapi yang menikmati ini masih anak sekolah. Itu masukan kepada penulis. Yang keempat, untuk menguji kualitas buku. Ini gampang, hampir sama dengan yang tadi. Kita tahu kualitas bukunya, apakah kualitas bukunya bagus, layak diedarkan atau tidak. Yang kelima, untuk mengetahui latar belakang buku yang diterbitkan. Nah, kita mau tahu kenapa buku itu diterbitkan. Contoh, ada nggak pernah kalian baca buku biografi dari legend Jamin Ginting? Atau kemarin ini yang terbaru ya,
kemarin sewaktu pergi Pastor Leo, pastor kesayangan kita, dia menerbitkan sebuah buku sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini. Dan buku itu perlu nggak kita tahu apa ya latar belakang kenapa Pastor Leo ini menulis buku ini. Itulah tujuan dari resensi. Kita masuk ke dalam struktur resensi non sastra. Tadi tujuan pembelajaran kita mau bandingkan resensi sastra dan non sastra. Kalau resensi sastra masih ingat aku ada 7 bagian. Ini resensi sastra. Ada judul, identitas, analisis unsur intrinsik, ekstrinsik, keunggulan, kelemahan, dan kesimpulan. Sedangkan kalau di resensi non sastra, karena kita belajar non sastra, sedangkan kalau di resensi non sastra aku hanya ada 4 bagian. Jadi di sini saja sudah beda. Kalau di resensi sastra ada 7, di resensi non sastra hanya ada 4 bagian. Apa yang 4 itu, Pak Wer? Mari kita pelajari bersama-sama. Baik, ini yang pertama. Resensi buku non sastra yang pertama aku katanya adalah judul. Berarti nomor 1 tetap hampir sama dengan non sastra, judulnya dulu. Yang kedua, identitas buku. Iya, hampir sama juga. Kalau di resensi non sastra, di resensi sastra juga ada identitas buku, siapa penulisnya, tahun terbitnya, riwayatnya, dan sebagainya. Nomor 3, isi resensi buku. Nah, di sini sudah berbeda. Yang keempat adalah penutup resensi buku. Nah, di sini nakku jelas sudah berbeda. Baik, di sini sudah jelas berbeda. Inilah keempat bagian dari resensi buku non sastra. Yang pertama tadi judul. Baik, Bapak geser sedikit. Katanya judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai lebih tersendiri. Jadi kalau kita baca buku, pernah nggak kalian baca buku majalah? Atau ada majalah di rumah, majalah itu misalnya tentang tanaman. Atau misalnya majalah itu isinya semua bicara tentang kesehatan, gizi. Nah, ketika kita baca itu, apa judul bukunya itu? Judulnya itulah kita tuliskan dalam resensi kita. Yang kedua, identitas buku. Nah, penyusunan data buku dapat dilakukan dengan sebagai berikut. 1, judul buku. Nah, judul bukunya apa? Ini identitas ya. Pengarangnya siapa? Penulisnya. Yang ketiga, penerbitnya. Hampir sama dengan resensi sastra. Tahun terbit beserta cetakannya, dimensi bukunya, harga bukunya. Di mana bisa dilihat ini, Pak Wer? Kalau dia resensi buku non sastra aku, dia bisa kita lihat kalau nggak di depan, paling depan nggak mungkin, itu kan sampul. Pada umumnya dia di halaman kedua. Di situ nanti akan ada cetakan penerbit penulis. Kalau tidak ada, tengok di belakang. Pada bagian akhir sebuah buku, bagian belakang nanti ada di situ di bawah, di situ kode-kode yang diberitahukan tentang identitas buku. Berarti Pak Wer, perbedaannya tidak terlalu mencolok dengan resensi sastra pada bagian nomor 1 dan nomor 2. Kalau di nomor 3, kita langsung masuk isi resensi bukunya. Bagian ini berisi tentang sinopsis. Nah, kalau di resensi sastra kan kita pisah-pisah nih. Kalau di resensi non sastra dia langsung digabung. Berarti di sini langsung masuk sinopsisnya. Nah, aku bentar biar Bapak tandain. Ada sinopsisnya, berarti kita kasih gambaran buku ini memberikan informasi atau wawasan kepada kita seluruhnya mengenai gizi buruk yang seperti ini. Dan setelah itu langsung masuk ke dalam keunggulan dan kelemahan. Jadi digabung dia. Kalau di resensi sastra dipisah-pisah, sedangkan di resensi non sastra dia digabungkan. Pak Wer, kalau di buku yang namanya di dalam buku pengetahuan atau buku non sastra, secara umum kita akan lebih banyak menemukan keunggulan dan kelemahannya karena bersifat memberikan wawasan. Apakah wawasan atau informasinya itu valid? Apakah wawasan dan informasinya itu benar-benar penting bagi orang banyak atau nggak perlu dibahas? Itu bisa menjadi keunggulan atau kelemahan dari sebuah buku. Dan yang terakhir nakku, pada bagian resensi non sastra yang keempat adalah penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Jadi hampir sama. Di sini adalah usia berapa. Ini bagian kesimpulan juga. Pada usia berapakah yang cocok untuk membaca buku resensi ini? Itu maksudnya nakku. Jadi Bapak simpulkan pembelajaran hari ini, oh ternyata resensi sastra dan non sastra secara umum nggak berbedanya, samanya cara meresensinya. Cuman ada yang dipisah 1-7, sedangkan di resensi non sastra dia hanya ada 4 walaupun sudah digabung. Yang pertama Bapak ulangi ya biar gampang.
Resensi sastra terbagi 7 unsurnya, non sastra hanya 4 unsurnya. Kalau resensi dia non sastra anakku, yang pertama judul, yang kedua identitas, yang ketiga disitulah dia pembahasan buku. Pembahasan buku ini digabung, di situ sinopsis, di situ keunggulan dan kelemahan, dan pada bagian terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Jadi sebenarnya 7 pun di resensi sastra, 4 pun di resensi non sastra sebetulnya samanya isinya anakku, cuman unsurnya dibedakan. Ada yang digabung sekaligus di resensi non sastra, sedangkan di resensi non sastra dia dipisah-pisah satu per satu. Jadi perbedaan yang sangat mencolok resensi sastra dan non sastra dari segi unsur tidak jelas atau tidak ada perbedaan, hanya ada yang digabung dan ada yang dipisahkan. Gampang ya nak ya, nggak sesuatu yang sulit. Baik, Bapak rasa bukan sesuatu materi yang sulit dan Bapak rasa sudah bisa Anda cerna. Dan tugas Anda anakku adalah ambillah satu buku non sastra yang ada di rumah ya. Kalau nggak ada di rumah bisa di tetangga, di tempat saudara. Coba ambil buku itu, baca. Bapak mau jangan buku pelajaran, janganlah ya. Misalnya dia adalah majalah-majalah yang menambah wawasan. Seperti yang Bapak sebutkan, bisa nanti majalah tentang hewan, bisa majalah tentang tumbuhan, bisa dia majalah tentang kesehatan, bisa dia majalah tentang olahraga. Yang penting dia dalam berbentuk buku, dan satu buku itu membahas tentang kesehatan, seluruhnya kesehatan. Itu buku yang Bapak maksud. Tugasmu adalah coba baca dan cobalah resensi buku itu dari keempat unsur yang sudah Bapak sebutkan. Berarti tulis nanti judulnya. Yang kedua anakku, tuliskan dia identitasnya selengkap-lengkapnya. Ya, selengkap-lengkapnya sesuai dengan yang Bapak sebutkan tadi. Yang ketiga, setelah itu nanti yang ketiga, bahaslah, buatlah sinopsis bukunya yang nomor 3 unsur ketiga. Ceritakan atau bukan ceritakan ya, gambarkan, narasikan apa isi buku ini, mengenai apa dan bagaimana isinya. Di dalam nomor 3 ini juga sertakan keunggulan dan kelemahan buku. Dan pada bagian terakhir, simpulkan usia berapa kira-kira yang cocok untuk membaca buku ini. Ketika Anda berhasil menyelesaikan itu, maka Anda sudah mampu meresensi sastra dan non sastra. Karena mungkin mencari bukunya juga memakan waktu, jadi Bapak akan kasih waktunya di kumpul tugasnya sampai hari Sabtu. Sabtu Bapak tunggu paling lambat pukul 13.00. Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat, no jungut-jungut, tetap semangat dan setia. Karena tidak ada yang menginginkan pandemi ini nakku. Bapak tidak menginginkan, kalian tidak menginginkan. Tapi kita berusaha belajar bersama untuk kebaikan kita bersama. Tetap jaga karaktermu, ingat nilai kejujuran yang Bapak sampaikan pada bagian awal tadi. Kerjakan tugasmu dengan penuh kejujuran. Salam sehat, salam hangat untuk keluarga, dan salam SFD.